Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mawadah dengan NIM 23010261181. Saya mahasiswa jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mula Warman. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Aditri Pramono, S.Phil, ME. Di sini saya mengambil tema kebebasan pers. Kebebasan pers atau freedom of the pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Secara konseptual, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers, masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan dalam demokrasi atau disebut civic empowerment. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelanggaran penyiaran. Ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan umum, wartawan mempunyai hak tolak. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pembatasan kemerdekaan pers dibedakan antara kebebasan yang bersumber dari lingkungan pers sendiri atau self-censorship dan yang dari luar lingkungan pers atau yang bersumber dari kekuasaan publik atau public authority. Pembatasan dari dalam lingkungan pers sendiri adalah pembatasan yang bersifat self-restraint atau self-censorship, baik atas dasar kode etik atau UU Pers. Pembatasan yang bersumber dari kekuasaan publik mencakup 1. Pembatasan atas dasar ketertiban umum atau public order. 2. Pembatasan atas dasar keamanan nasional atau national security. 3. Pembatasan untuk menjamin harmoni politik dan sosial. 4. Pembatasan atas dasar kewajiban menghormati privasi atau privacy. 5. Pembatasan atas dasar ketentuan pidana, ketentuan perdata, dan ketentuan hukum administrasi atau hukum lainnya. Pembatasan atas ketertiban umum. Ketertiban umum atau public order didapati dalam semua sistem hukum sebagai dasar membatasi hak atau perbuatan. Atas alasan ketertiban umum, penguasa dibenarkan melakukan tindakan preventif atau represif yang bersifat pembatasan. Sayangnya, tidak ada satu pengertian baku mengenai isi
bentuk, dan tata cara membuat keputusan atau tindakan atas dasar ketertiban umum. Memang ada ketentuan-ketentuan yang dibuat atas dasar pertimbangan ketertiban umum. Pada dasarnya, setiap ketentuan yang mengatur suatu persyaratan, misalnya syarat menjadi anggota Dewan Pers, didasari pertimbangan ketertiban umum. Perizinan yang disertai syarat-syarat tertentu dibuat atas dasar pertimbangan ketertiban umum. Namun, pada dasarnya, berbagai tindakan atas dasar pertimbangan ketertiban umum merupakan suatu diskresi. Walaupun diskresi diperlukan, tetapi mudah menjadi tindakan subjektif dan sewenang-wenang. Dengan demikian, kalau tidak berhati-hati dan dipertalikan dengan asas-asas lain, seperti kehati-hatian, asas tujuan yang benar menurut hukum, dasar ketertiban umum dapat menjadi alat perbuatan sewenang-wenang. Pers yang merdeka harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketertiban umum sebagai dasar pembatasan, agar tidak menjadi ranjau bagi diri sendiri. 2. Pembatasan atas dasar keamanan nasional atau national security. Keamanan nasional dalam seluruh atau sebagian wilayah berkaitan dengan ancaman ketentraman, kenyamanan, keutuhan bangsa, dan keutuhan wilayah negara. Contoh-contoh yang bertalian dengan keamanan nasional adalah rahasia negara dan rahasia militer. Bagaimana agar pembatasan tersebut tidak menjadi alat menyalahgunakan kekuasaan atau misuse of power, digunakan secara berlebihan, determine the power, atau dilaksanakan secara sewenang-wenang atau arbitrary. Keadaan sebagai dasar pembatasan dapat menjadi instrumen mengontrol pers seperti sensor atau preventif dan represif, bridle atau larangan beredar. Apakah hal itu mungkin? Sangat mungkin. Lebih-lebih apabila penerapan dimungkinkan menggunakan diskresi. Bagaimana cara melakukan penjagaan atau perlawanan hukum atau legal action apabila atas nama pembatasan itu mengancam hal-hal seperti kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan lain-lain. Ada beberapa landasan sebagai pembenaran pelaksanaan pembatasan pers. Pertama, asas negara hukum. Salah satu patokan atau cornerstone ajaran negara hukum yaitu semua tindakan harus berdasarkan atas hukum atau based on law. Maksudnya, 1. Pelaku tindakan harus mempunyai wewenang atau legal authority. 2. Objek yang menjadi sasaran tindakan juga harus ditentukan oleh hukum. 3. Tata cara bertindak diatur dan dijalankan sesuai hukum. Dengan demikian, setiap pembatasan harus disertai aturan hukum yang mengatur wewenang, objek, dan tata cara melakukan tindakan. Perlu ditambahkan, yang dimaksud hukum dalam negara hukum yaitu hukum yang mencerminkan kepentingan rakyat banyak dan tidak mengandung serta membenarkan tindakan penguasa atau hukum sebagai alat kekuasaan semata. Para anggota Nazi diadili mengatakan tidak melanggar hukum atau tidak melanggar asas negara hukum. Mereka bertindak, menyiksa dan membunuh jutaan manusia berdasarkan hukum yang dibuat pemerintah Nazi atas perintah Führer atau sang pemimpin. Formal barangkali memang hukum, tetapi secara substantif bukan hukum, karena hukum dibuat sebagai alat kekerasan dan penindasan terhadap publik. Ajaran lain negara hukum, rakyat bersama-sama atau secara individual mempunyai hak untuk melawan keputusan penguasa yang merugikan mereka.
melalui pengadilan atau badan lain sebagai arbiter yang jujur dan tidak berpihak atau fair and impartial. Kedua, asas ubi ius ibi remedium. Setiap hak berhak atas pemulihan, terjaga dan dapat dipertahankan atau remedi. Pemulihan dapat berupa pemulihan hak yang hilang, ganti rugi, menghentikan sesuatu tindakan dan lain-lain. Menghadapi kemungkinan pelanggaran hak akibat pembatasan-pembatasan, harus tersedia prosedur yang terbuka atau openness, fairness, dan tidak berpihak, impartiality. Khusus untuk pers harus dibedakan antara pelanggaran pembatasan yang bersifat jurnalistik dan non-jurnalistik. Ketiga, asas tindakan untuk tindak berlebihan. Asas tindakan tidak berlebihan atau non-excessive, rasional dan proporsional. Tidak dibenarkan suatu pembatasan dilaksanakan secara berlebihan, melampaui batas-batas kepantasan, dan tidak proporsional. Di sini berlaku prinsip sledgehammer must not be used to crack a nut. Janganlah menggunakan palu yang terlalu besar untuk memecah satu biji kacang. Selain pembatasan-pembatasan di atas, pers juga membatasi diri sendiri melalui kode etik jurnalistik dan self-censorship. Pembatasan kode etik adalah pembatasan-pembatasan dalam bentuk kewajiban memenuhi syarat-syarat jurnalistik. Self-censorship adalah pembatasan yang berkaitan dengan polisi redaksi mengenai kebijakan pemerintahan, pilihan pemberitaan dalam rangka mewujudkan fungsi-fungsi sosial pers, seperti menjaga harmoni sosial dan lain-lain. Dalam keadaan tertentu, polisi redaksi dapat berwujud melepaskan filtering, kebebasan atas kemauan sendiri demi kepentingan yang lebih besar. Media itu harus memikul tanggung jawab atas pemberitaan itu. Jika kasus itu masuk ke pengadilan, selanjutnya perlu diperiksa apakah pemberitaan itu dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme dalam UU nomor 16 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, fasilitas internasional, pidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Perlu juga disimak apakah rangkaian pemberitaan tersebut bisa digolongkan pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Betapapun beratnya kesalahan dalam pemberitaan, siapapun tidak boleh membradal pers nasional. Jika memang dianggap salah satu dan dinilai punya itikat buruk yang sengaja dirancang, ajukan penanggung-jawabannya ke pengadilan, walaupun ancaman hukumannya sangat berat, yaitu 6 tahun penjara atau seumur hidup. Jika nanti ada undang-undang baru yang memberi wewenang pemerintah melakukan pemblokiran situs, maka pemblokiran hanya boleh dilakukan setelah melalui pengadilan.
Dengan cara ini, tindakan pukul dulu urusan belakangan terhadap media bisa dihindari. Ada 5 tantangan terhadap kebebasan pers di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah serangan digital yang dilakukan terhadap insan pers seperti intimidasi, kriminalisasi, doxing, DDoS, penyadapan, perundungan, cyber, pelabelan hoaks terhadap pemberitaan, dan lainnya. Tantangan lain antara lain regulasi yang merugikan pers seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE sampai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang dapat mengekang dan mengontrol pers sehingga pers tidak dapat leluasa menjalankan fungsinya. Selain itu, tantangan selanjutnya adalah persoalan ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh media sosial seperti pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak kerja, potensi pemberedelan lembaga pers mahasiswa atau LPM di kampus, dan ancaman terhadap pers di tahun politik. Kepentingan pers tidak hanya kalangan pers saja, namun juga harus mengajak elemen yang lain, salah satunya masyarakat. Edukasi pers sangat penting ditanamkan pada masyarakat agar melek mengenai pers serta regulasi-regulasi yang ada. Pada tahun 2021, indeks kebebasan pers di Indonesia meningkat. Meski demikian, pers belum sepenuhnya bebas. Kekerasan terhadap wartawan hingga ancaman serangan digital masih dialami jurnalis. Menurut Indeks Kemerdekaan Pers atau IKP yang dipublikasikan Dewan Pers pada 2021, skor IKP nasional adalah 76,02. Angka ini naik dibandingkan skor pada tahun 2020 yaitu 75,27. Skor di tahun 2021 dan 2020 menunjukkan kemerdekaan pers nasional ada di kategori cukup bebas. IKP Dewan Pers diperoleh melalui survei di 34 provinsi. Survei melibatkan 12 informan ahli di masing-masing provinsi. Para informan ahli terdiri dari pengurus aktif organisasi wartawan, pimpinan perusahaan media, masyarakat, dan pemerintah. Peningkatan skor IKP Indonesia juga tampak di laporan IKP Dunia 2021 oleh Reporter Without Borders atau RSF. Skor IKP Indonesia pada tahun 2021 adalah 62,6. Dengan ini, Indonesia ada di peringkat ke-113 dari 180 negara yang diteliti. Pada 2020, skor IKP Indonesia adalah 63,18 dan ada peningkatan peringkat dan ada di peringkat ke-119 dari 180 negara. Meski demikian, Indonesia termasuk satu dari 100 lebih negara yang lingkungannya sangat buruk dan problematik untuk kebebasan pers. Adapun negara dengan IKP tertinggi pada 2021 adalah Norwegia, kemudian Finlandia, Swedia, Denmark, dan Costa Rica. Menurut Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Sasmito Madrim, secara umum kondisi kebebasan pers di Indonesia belum membaik. Ini mengingat masih adanya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Salah satu contoh kasus kebebasan pers di Indonesia adalah kasus pidana 3 bulan terhadap jurnalis Muhammad Asrul. Ini merupakan bukti nyata kebebasan pers masih belum baik.
Pemenjaraan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan menyatakan terdakwa Muhammad Asrul, seorang jurnalis terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 1 UU ITE. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman selama 3 bulan penjara kepada Muhammad Asrul pada Selasa 23 November 2021. Kasus tersebut bermula saat Muhammad Asrul menerbitkan 3 berita pada Mei 2019 tentang dugaan korupsi di Kota Palopo. Berita yang dibuat tersebut menyeret nama Kepala BPKSDM Palopo, Farid Karim Judas. Atas terbitnya berita tersebut, Farid Karim Judas melaporkan Asrul ke Polda Sulsel pada 17 Desember 2019. Selanjutnya, pada 29 Januari 2020 dimulai penyidikan atas kasus tersebut dan pada 30 Januari 2020 terbit surat penahanan terhadap Muhammad Asrul. Menanggapi kasus tersebut, ICGR menilai keputusan Pengadilan Negeri Kota Palopo yang memutus bersalah Muhammad Asrul mengancam kebebasan pers di Indonesia. Hal ini didasarkan atas 3 hal. Pertama, sengketa pers bukan merupakan tindak pidana sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui Dewan Pers. Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1, Peraturan DP 7/2017, kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan yang dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia seharusnya ditangani pengaduannya oleh Dewan Pers. Mendahulukan mekanisme non-pidana juga didukung melalui berbagai preseden dalam putusan Mahkamah Agung. Salah satunya keputusan Mahkamah Agung nomor 1608K PID 2005 yang menyatakan bahwa tindakan penghukuman dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas. Oleh karena itu, tata cara non-pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain. Kedua, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI telah menandatangani SKB tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dalam SKB tersebut dinyatakan bahwa pemberitaan yang merupakan karya jurnalistik diproses menggunakan UU Pers. Dalam prosesnya, penyelesaian kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Namun, dalam kasus Muhammad Asrul, walaupun telah ada pernyataan dari Dewan Pers bahwa berita tersebut merupakan karya jurnalistik, kasus tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum justru tidak menjalankan ketentuan dalam SKB sebagaimana mestinya. Ketiga, proses hukum ini adalah sinyal kuat dari menurunnya iklim demokrasi di Indonesia. Kondisi buruk demokrasi yang salah satunya dapat terlihat dari terancamnya kebebasan pers menunjukkan bahwa Indonesia memang sedang dalam keadaan memprihatinkan. Penggunaan pidana pada karya jurnalistik juga mencoreng wajah pemerintahan saat ini yang semakin terlihat tidak mampu memastikan hadirnya rasa aman bagi kebebasan pers. Atas dasar tersebut, menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Asrul oleh Majelis Hakim PN Kota Palopo dapat dikatakan keliru. Menjatuhkan pidana menggunakan
delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Dalam kasus tersebut hanya menambah catatan buruk atas penghormatan terhadap kebebasan pers di Indonesia. ICGR meminta agar Kapolri dan Jaksa Agung segera mengevaluasi petugas yang terlibat dalam kasus ini untuk menunjukkan keseriusan reformasi kelembagaan dan penghormatan pada hak asasi manusia, utamanya terkait kebebasan pers. MA juga harus mengevaluasi hakim yang tidak memutus berdasarkan perkembangan hukum yang telah memberikan banyak penekanan pada larangan pemidanaan karya jurnalistik yang dilakukan oleh UU Pers. Dalam momentum rencana perubahan UU ITE yang kedua saat ini, ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 maupun pasal lain dalam undang-undang tersebut yang terkait dalam kebebasan berekspresi meski dikaji ulang. Pemerintah bersama penegak hukum mesti mengedepankan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi pada umumnya, serta kebebasan pers pada khususnya. Kasus-kasus lain terkait pers ada di antaranya kekerasan di apartemen Cempaka Mas. 2 wartawan mengalami kekerasan saat meliput di apartemen Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2015. Kedua wartawan tersebut adalah Rani Sanjaya, RCTI, dan Robi Kurniawan, Berita 1 TV. Sedangkan 2 karyawan lain yaitu Samarta, SCTV, dan Muhammad Rizky, Metro TV, diintimidasi. Kekerasan diduga dilakukan oleh petugas apartemen Cempaka Mas. Korban telah mengadu ke Dewan Pers. Dewan Pers mendukung kasus kekerasan ini diselesaikan melalui proses hukum. Kasus lainnya lagi adalah perampasan kamera di Surabaya. Kronologinya, 3 racers berpakaian preman diduga merampas kamera salah satu fotografer harian Birawan, Iin Tridiana, yang tengah mengambil gambar aksi kericuhan antara polisi dan pendemo di depan kantor KPU Jawa Timur di Jalan Tenggilis, Surabaya. Tadi ada 3 orang yang diamankan. Saat saya ambil gambar, 3 orang racers berpakaian preman mendatangi saya dan meminta kamera saya dan menghapus gambar-gambar yang saya potret. Saya juga diusir keluar area, keluh Iin, sebagaimana diberitakan media cyber. Selanjutnya ada kasus wartawan Trans TV ditusuk. Detail kasusnya, Jakarta, Berita Dewan Pers, pemimpin redaksi Trans TV, Gatot Trianto, melaporkan kasus kekerasan yang dialami wartawannya Muhammad Ardiansyah ke Dewan Pers. Ia berharap Dewan Pers dapat menindaklanjuti kasus ini. Sesuai kronologi kejadian yang disampaikan ke Dewan Pers, Ardiansyah dianiaya orang tidak dikenal di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 9 Mei 2013, sekitar pukul 4 WITA. Saat itu, ia bersama wartawan Fajar TV, Harun Rashid, pulang dan meliput kericuhan di salah satu hotel di Makassar. Pelaku penganiayaan berjumlah 4 orang. Mereka mengendarai motor dan menggunakan senjata tajam. Seorang pelaku yang berteriak "itu wartawan" saat mengejar korban. Akibat penganiayaan, Ardiansyah mengalami luka tusukan di bagian paha. Hasil visum menyebutkan luka tersebut sedalam 5 cm dan lebar 6 cm. Dewan Pers mengecam kekerasan ini dan meminta kepolisian untuk menemukan pelaku serta menghukumnya sesuai peraturan yang berlaku. Dewan Pers meminta kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa ini.
menumpukan pelakunya, dan menghukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tegas anggota Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo. Menurutnya, wartawan bukan orang yang terlibat di dalam konflik antara masyarakat dan geng motor yang terjadi di Makassar saat itu. Karena itu, wartawan tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan. Ia meminta masyarakat untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan. Apa yang dilakukan wartawan pada dasarnya mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari kasus-kasus di atas, diharapkan kebebasan pers juga diiringi dengan peningkatan kualitas jurnalis. Mengingat di era digitalisasi saat ini, godaan untuk membuat konten yang viral atau clickbait sangat besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tema kebebasan pers. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.